Positiva semester 3. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memberikan informasi singkat tentang pertanian organik, menunjukkan manfaatnya bagi kesehatan dan lingkungan, serta mengajak masyarakat dan petani untuk mendapatkan informasi bertani yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian organik mulai berkembang pada tahun 1930-an dan 1940-an sebagai respon terhadap penggunaan peningkatan pupuk sintesis. Pupuk buatan seperti superfosfat dan amonia ini dibuat menggunakan proses Haber-Bosch yang membuat pertanian lebih bergantung pada bahan kimia. Selain itu, pestisida mulai banyak digunakan pada tahun 1940-an yang lebih dikenal dengan era pestisida. Sir Albert Watt ini dianggap sebagai pelopor pertanian organik dengan dukungan dari tokoh-tokoh lain di Inggris. Meskipun organik ini merupakan sebagian kecil dari hasil pertanian secara keseluruhan, namun kesadaran lingkungan dan konsumen terhadap pertanian organik ini akan terus meningkat. Hal ini mendorong peningkatan permintaan dan harga yang lebih tinggi serta dukungan subsidi dari pemerintah. Di negara-negara berkembang, banyak petani yang sudah menggunakan cara-cara tradisional yang mirip dengan pertanian organik. Meskipun tidak bersertifikat, ada juga petani yang beralih ke metode pertanian organik karena alasan ekonomi. Meski kontribusi pertanian organik terhadap total produksi global ini masih kecil, namun pertumbuhannya cukup cepat, terutama di negara-negara di Eropa. Pertanian organik ini lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia sintesis, sehingga tanah dan udara itu lebih terlindungi. Produk yang dihasilkan juga lebih sehat dan alami. Namun kelemahannya ini biasanya hasilnya itu lebih rendah dan prosesnya ini memerlukan perhatian dan waktu yang lebih banyak. Sedangkan kalau pertanian konvensional ini fokus kepada hasil yang besar dan cepat dengan menggunakan pupuk dan pestisida kimia yang mempercepat pertumbuhan tanaman. Namun kelemahan dari pertanian konvensional ini dapat merusak lingkungan, merusak tanah, dan beresiko dapat menimbulkan residu bahan kimia pada produk. Untuk mengubah lahan pertanian kimia menjadi lahan pertanian organik ini, mungkin langkah awalnya kita harus memberhentikan penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Lalu kita menggunakan pupuk yang lebih alami, yaitu pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang, atau pupuk hijau yang terbuat dari bahan-bahan alami. Kita juga bisa fermentasikan pupuk organik menggunakan bahan seperti EM4, itu bisa mempercepat pemulihan penyuburan tanah. Dan juga kita menerapkan rotasi tanaman atau polikultur untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengendalikan hama secara alami. Nah, selama proses ini itu diperlukan waktu dan kesabaran karena tanah yang sebelumnya bergantung kepada bahan kimia memerlukan waktu untuk kembali sehat dan subur secara alami. Aliansi Organik Indonesia ini adalah organisasi non-pemerintah yang berdiri sejak tahun 2002 dan berperan penting dalam pengembangan pertanian organik di Indonesia. Organik Indonesia ini beranggotakan berbagai pelaku di sektor pertanian di 18 provinsi dan fokus pada edukasi, advokasi, pengembangan sertifikasi, serta pemasaran produk organik untuk mendukung petani yang lebih mandiri. Sementara itu, IFOAM atau Federasi Internasional Gerakan Pertanian Organik adalah federasi internasional yang menjadi standar global dalam pertanian organik. IFOAM ini juga menetapkan prinsip dan standar pertanian organik yang menjadi referensi dunia, termasuk di Indonesia. Organisasi ini juga mempromosikan pertanian organik berkelanjutan yang menjaga keseimbangan lingkungan sambil mendukung kesejahteraan petani dan konsumen. Banyuwangi ini sangat mungkin menerapkan pertanian organik karena sudah ada beberapa contoh keberhasilannya.
contohnya itu di desa Temuguru. Para petaninya udah membuat pupuk organik sendiri dan mengurangi penggunaan pestisida. Nah, selain itu di Banyuwangi ini udah mengembangkan produk organik kayak padi organik dan buah naga organik, bahkan yang sudah ada sertifikasi dan udah mulai dipasarkan ke luar negeri. Meskipun ada tantangan seperti keraguan petani dan mungkin kondisi lahan yang sebelumnya menggunakan pupuk kimia, tapi upaya pendampingan dan edukasi ini terus dilakukan untuk mendorong para petani ini beralih ke sistem organik. Dengan potensi sumber daya alam yang subur dan dukungan program pemerintah serta komunitas-komunitas, Banyuwangi ini sangat-sangat layak